mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara, dunia kita ini sudah jatuh ke dalam dosa. Entah berapa ribu tahun yang lalu kejadiannya. Sejak hari itu, penderitaan masuk ke dalam dunia. Kematian masuk ke dalam dunia. Penyakit dan berbagai masalahnya. Sampai hari ini. Tapi kita harus tahu kebenaran firman ini. Supaya setiap kita tidak larut di dalam arus dunia ini. Sehingga kita tenggelam di dalam penderitaan. Tenggelam di dalam kelemahan kita. Sehingga kita tidak efektif untuk Tuhan. Ini bahaya laten, saudara. Seolah-olah tidak salah gitu. Tetapi itu menyebabkan hidup kita tidak efektif untuk Tuhan. Makanya setan atau iblis bekerja lewat penderitaan juga. Lewat berbagai masalah juga. Untuk mengalihkan fokus manusia. Manusia kalau banyak masalah, fokusnya lari ke masalah itu. Bukan ke Tuhan lagi. Ia menderita, sebagian depresi, sebagian frustasi, sebagian mengambil jalan pintas, bunuh diri. Sebagian lagi jatuh sakit dan mati. Ada macam-macam penderitaan di dunia ini. Padahal kita tahu, sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk kekal. Harusnya tidak ada penderitaan mula-mula. Tapi karena manusia itu sendiri yang tidak taat, sehingga tatanan yang Tuhan rancang ini rusak di dalam diri manusia. Natur dosa masuk dan menjalar ke seluruh generasi, turun-temurun. Sampai hari ini. Hari ini kalau ada penderitaan, ya, tema hari ini kan kekuatan dan penghiburan. Sebenarnya masalah itu dibuat oleh manusianya sendiri. Tuhan tidak pernah membuat masalah. Manusianya yang mengakibatkan masalah. Inilah yang harus kita mengerti supaya turun-temurun lagi kita jangan buat masalah lagi. Sebab itulah yang menyengsarakan banyak orang. Ya, saudara, ada amin. Ada orang ingin sehat, saudara. Tidak mau sakit dong, sakit kan masalah ya. Aku mau sehat, Pak. Baik. Tapi apa yang kita lakukan kalau mau sehat? Harus berubah mindsetnya, pola hidupnya, pola makannya, dan semuanya. Tetapi rupanya banyak orang tidak demikian, cuma mau, tapi tidak melakukan apa-apa. Rajin ikut seminar kesehatan, pulang mengerti aku, tapi sudah merasa sehat, padahal belum praktek. Banyak orang begitu loh, ikut seminar kesehatan udah, gak dilakukan sampai rumah. Terus merasa sehat lagi. Sama persis. Hari ini banyak orang datang ke gereja rajin sih. Pulang merasa selamat. Tenang diberkati. Belum melakukan apa-apa, sudah diberkati. Ini loh kesalahan banyak orang itu selama ini. Sehingga orang dunia kalau lihat kita gitu ya, orang aneh ini. Aneh. Rajin cari Tuhan. Tapi perbuatannya tidak mencerminkan cintanya sama Tuhan. Nah itu aneh tapi nyata. Itu tidak jadi berkat. Makanya ya teologi yang salah itu akan mengakibatkan seseorang lemah. Lemah imannya dalam segala hal. Ia lemah, saudara. Kalau seseorang diajar begini. Kalau kau ikut Tuhan, gak mungkin menderita. Pasti kamu kaya raya. Pasti sehat. Pasti tidak pernah ke rumah sakit. Nah, misalnya diajar begitu. Yes, mantap kan? Merasa hebat. Gak pernah ke rumah sakit, dilindungi Tuhan. Kan begitu perasaannya. Suatu hari suaminya meninggal.
meninggal mendadak lagi, tanpa penjelasan, tanpa pamit lagi. Hilang. Dia shock, saudara. Dia shock, dia nggak bisa terima. Dia menyalahkan Tuhan. Apa salahku Tuhan? Aku tidak bersalah, kenapa aku mengalami ini? Itu terjadi loh di mana-mana. Lalu dia hilang dari Tuhan. Selama bisa 10 tahun. Akhirnya kembali lagi. Banyak orang menderita tidak disiapkan. Tidak memiliki gambar besar hidup ini seperti apa. Sehingga ketika berjalan dalam lembah kekelaman, dia jatuh. Hati-hati. Pemazmur saja menulis dengan jelas tuh. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bayangin, lembah kekelaman di situ itu the valley of death, lembah kematian. Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab gadanya dan tongkatnya yang menghibur aku. Kalau setiap orang mengerti hal itu, ia tidak takut bahaya. Ia tidak takut apapun di dunia ini. Ia tidak akan depresi. Ia tidak akan frustasi. Dalam keadaan sulit, sesulit apapun. Ya sudah, aku punya Tuhan. Gadanya dan tongkatnya yang menghibur aku. Begitu mestinya. Jangan, aduh, aku sedang sengsara ini, bagaimana ini? Gak ada solusi. Padahal ikut Tuhan rajin. Karena salah mengerti tentang Tuhan. Mereka pikir Tuhan itu begitu, sakit sembuh. Kaya. Loh kok gampang bener hidup. Justru lewat penderitaan itulah manusia dididik. Amin. Jadi kalau saudara mengalami penderitaan, persoalan, itu bagus. Asal jangan kita yang membuat persoalan. Kalau itu enggak bagus. Kita yang bikin kita bermasalah sendiri. Wah ya jangan. Kalau itu salahnya sendiri. Kita enggak buat salah saja, akan ada penderitaan. Entah itu bencana alam, entah itu orang jahat yang menipu kita. Atau apa saja. Bisa, tapi enggak masalah. Serius, tidak masalah karena gadanya dan tongkatnya yang menghibur aku. Katakan amin. Saudara sekalian, sebenarnya kita harus siap menderita di dunia ini. Kenapa? Ada berbagai macam penderitaan. Kalau kita perhatikan baik-baik ya, siklus normal aja dulu. Bayi lahir. Lalu balita, lalu remaja, lalu pemuda-pemudi dewasa muda, lalu mulai menjadi tua. Mulai hilang lama-lama. Kan hidup ini cuma begitu. Pasti menderita enggak? Pasti. Suatu hari tak berdaya lagi. Menderita. Di dunia ini semua orang pasti menderita. Tapi ingat ya, jangan nyari masalah sendiri. Makan sembarangan terus sakit menderita. Jangan. Dijaga baik-baik. Sebab nanti kalau udah sakit, makan sembarangan katanya nasib nih. Bukan nasib, itu taburan yang dituai itu. Ya, kita jaga kesehatan saja bisa sakit loh, saudara, masih. Betul nggak? Tapi kalau kita sudah jaga tetap sakit, nggak masalah. Bukan salah kita kan? Jangan sampai salah kita. Masalah itu terjadi tapi jangan sampai salah kita. Itu loh. Itu yang menjadi persoalan banyak orang itu hari ini. Rencana Tuhan itu semua yang baik. Tetapi manusia, Alkitab berkata begini firman Tuhan. Manusia hidupnya di bumi hanya sementara. Sebab berlalunya buru-buru. Coba kalau kita lihat gitu ya, buru-buru ya. Aduh, sedih juga loh. Sedih. Ada satu klip video yang dikirim ke saya, lupa saya kapan. Tapi itu bagus loh. Ada seorang anak kecil main ayunan. Lalu kameranya muter gitu. Dilihat dari samping-samping ayunan. Terus pas ke wajahnya lagi udah agak gede. Muter lagi. Begitu sampai depannya lagi udah dewasa. Muter lagi.
Sampai wajahnya lagi udah mulai tua. Udah mulai keriput. Satu putaran lagi, hilang, udah gak ada. Tinggal ayunannya. Sedih ya, sedih loh. Suatu hari kita berpisah, sedih. Bayangkan bagaimana sedihnya orang dunia. Ya, hilang harapannya. Tapi di dalam Tuhan itu bukan menyedihkan. Sedih sih, sedih sementara. Sedih sementara. Ya, saya tahu sedih. Jangan sampai ya ada suami istri, suaminya hilang gitu, istrinya yes. Kalau ada yang begitu, aduh Pak saya lega. Loh, waduh. Kita nanti ketemu lagi di surga. Ada seorang istri yang nangis ya, masih muda. Kehilangan suaminya yang masih muda juga. Gak ada kata-kata lain selain nanti kita ketemu lagi di surga, saya bilang. Kan biasanya nasihat tuh begini, itu rencana Tuhan yang indah. Tuh kalau istrinya ngamuk ditampar ngomongnya. Suamiku mati kok bilang indah lagi. Gak cocok. Yang benar semua kita memang pasti mati. Tapi ada harapan di balik kematian. Kita semua ketemu lagi. Amin ya. Hidup ini saudara, seperti uap. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah penciptamu di masa mudamu. Ingat, kita punya pencipta, bukan cuma diingat dihafalin, bukan. Maksudnya ingat itu, ingat ada sang pencipta, ikutlah dia. Jangan kau hidup seperti orang mabok sendirian gitu. Kemarin ada yang tanya sama saya begini, ini mamanya yang nanya. Tapi yang nanya sebenarnya anaknya yang masih kecil. Anaknya nanya begini, kenapa sih mah? Kok di dunia ini ada Tuhan? Kenapa? Ya nah, anak kecil kan wajar ya. Tapi pertanyaan itu menggelitik, kenapa perlu ada Tuhan? Gitu. Saya bilang sama mamanya gini, tanya balik ke anak itu. Kenapa perlu ada mama? Kamu mau mama gak ada di dunia ini? Gimana rasanya seorang anak kecil yang gak ada tiba-tiba papa mamanya? Waduh, itu luar biasa itu. Frustasi, kesepian. Kenapa ada Allah? Karena Ia pencipta kita. Karena Ia mengasihi kita dalam segala keadaan kita. Tapi kok aku menderita Pak? Itu sementara sebagai pelajaran buat kita semua. Kalau mau sehat makanya hidup sehat. Kalau mau berkenan hiduplah kudus. Aturannya jelas. Ada satu seminar khusus judulnya Why Bad Things Happen to Good People. Itu udah saya seminarkan, 2 sesi. Kenapa hal-hal buruk menimpa orang baik? Kan seringkali kita dengar begini ya. Itu jahat umurnya panjang tuh. Yang baik umurnya pendek. Kan gitu kan seringkali ngomong kan. Kalau gitu mendingan aku umur panjang, jahat gitu. Aneh, enggak juga. Mau baik, mau jahat, pendek ya pendek aja, panjang ya panjang aja. Enggak ada hubungan. Kalau memang begitu orang takut jadi orang baik ntar. Umurnya pendek soalnya. Enggak juga. Jangan percaya itu, begitu-begituan, takhayul itu. Yang penting itu bukan soal umur panjang atau umur pendek. Yang penting itu dengan siapa kita hidup. Kalau kita punya Tuhan, penderitaan apapun enggak masalah. Karena bersama Tuhan. Amin ya. Saudara, hidup ini memang tragis sebenarnya. Gak usah jauh-jauh deh, rumah tangga aja. Anak sama orang tua bisa berantem. Coba bayangin. Kecil-kecil digedein, lucu kan masih kecil tuh. Gede. Bisa berantem akhirnya. Itu ngeri loh. Itu ngeri. Kecil amit-amit. Imut-imut kebalik. Gedenya amit-amit. Ngeri loh. Makanya yang masih muda ya, ingat ya, cintai orang tuamu. Orang tuamu gak selamanya ada. Gak lama lagi juga mungkin sudah tidak ada. Jangan main-main dengan hidup ini. Jangan kita menambah penderitaan
Penderitaan yang tidak perlu itu tidak perlu dialami. Mertua melawan menantu, suami melawan istrinya. Ini gimana sih? Karena keduanya menjadi satu, ini enggak, keduanya menjadi musuhan. Kan aneh, udah punya istri baik-baik, bisa jalan-jalan di mall sama kuntilanak. Coba, aneh loh, dunia ini aneh sebenarnya. Kalau ditanya, Pak, Bu, mau ke surga? Mau. Tapi perbuatannya menuju neraka. Bicaranya mau ke surga, perbuatannya menuju neraka, bayangkan tuh. Waduh, ini aneh tapi nyata loh saudara. Aneh tapi nyata. Ya, jadi kalau kita pagi ini kita diingatkan, bagi yang menderita karena persoalan yang tidak dibuat sendiri, atau bahkan karena kesalahan kita juga. Karena dulu aku gak ngerti Pak, dulu aku masih muda sembrono Pak. Sekarang aku menuai akibatnya. Enggak apa-apa. Kesalahan diri sendiri menyebabkan kita menderita. Enggak masalah juga. Ke depan jangan buat salah lagi. Katakan amin. Lupakan masa lalu. Saudara. Apapun salahnya. Sebab kalau kita ingat-ingat masa lalu, aku dulu kok gitu ya. Nanti terintimidasi. Lupakan masa lalu. Kita song-song masa depan yang penuh harapan bersama Tuhan. Ya, pemazmur aja mengalami hal itu loh saudara. Pemazmur itu, waduh. Pemazmur itu kalau kulihat orang fasik, hidupnya nyaman, kaya, sehat. Waduh, tapi aku kenapa begini ya Tuhan? Pemazmur hampir saja terjatuh. Percuma aku hidup kudus, ku cuci tanganku, percuma. Itu orang jahat selamat hidupnya. Maksudnya selamat itu bukan ke surga, bukan. Selamat itu gak sakit, gak kecelakaan. Gitu. Tapi pemazmur mengerti akhirnya. Tapi akhirnya adalah kebinasaan. Kebinasaan saudara. Hari ini kita menyadari bahwa tubuh kita ini rentan. Semakin hari semakin tua. Makin lemah, gampang sakit. Kalau dulu bangun tidur pagi seger, sekarang bangun tidur pagi sama aja masih pegel semua. Iya, kalau dulu malam tidur enak, sekarang malam gak bisa tidur. Nah itu tanda-tanda itu. Faktor usia. Ya, malam susah tidur itu. Tidurnya nyak pun tidak membuat seger. Nah itu tanda-tanda itu. Manusia itu rentan loh sebenarnya. Tahu nggak kepleset kulit pisang aja. Bisa selamanya udah nggak bangun lagi. Kalau ngantem kepala gimana? Rentan kan sebenarnya. Makanya jangan sombong. Kita itu sombong apa sih yang mau disombongin? Saya itu sangat heran dari dulu kalau ada orang sombong itu apa sih yang mesti disombongin? Nanti ada kulit pisang, waduh, bahaya. Ya, jangan sombong saudara. Sebagian lagi lemah mentalnya. Kematian bisa datang tiba-tiba. Sahabat saya tidur siang. Dia balik badan tuh. Udah gak balik. Gitu doang. Waduh. Padahal dia orang baik loh. Aduh Tuhan, satu persatu yang kita kenal berlalu. Itu kalau di filmin tuh tragis loh. Tragis banget. Menyedihkan. Tetapi ya, penghiburan kita itu, kekuatan dan penghiburan kita itu, kita tahu kemana ia pergi. Ia seperti keluar kota yang namanya Firdaus. Kota Firdaus. Dan ia tidak kembali lagi. Tetapi kita yang akan menyusul ke sana ketemu lagi. Dengan suasana yang baru. Untuk selama-lamanya. Itu pengharapan loh. Bayangkan kalau terus mati ngapain? Enggak tahu. Waduh, frustasi itu. Itu frustasi loh. Ada seorang teman saya, dia kayaknya enggak beragama deh. Dia cerita suatu hari gempa bumi. Kemarin di Surabaya gempa bumi ya, di Tuban ya.
Suatu hari gempa bumi dia tinggalnya di apartemen lantai 50 kalau nggak salah. Tinggi sekali. Jadi kayak main ayunan kan gedungnya. Wah dia ketakutan ya. Saya tanya dong, terus kamu ngapain kalau ketakutan? Gak tahu. Nyerah aja gitu. Lah, kamu sih gak percaya adanya Tuhan. Tuhan itu meskipun tidak kelihatan tapi dia nyata dalam hidup kita. Sama nyatanya dengan nyawa kita ini. Gak kelihatan tapi nyata. Roh kita juga nyata. Kalau orang percaya biasanya menghadapi bahaya ya. Salah satu lagu yang seringkali dinyanyikan itu. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut bahaya. Ya, itu. Jadi jangan pernah kita itu lepas dari Tuhan. Ada banyak masalah yang kita tidak mengerti sebenarnya. Kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa begini, kenapa begitu? Gak ada jawabannya. Tapi pemazmur memberikan contoh teladan pada kita. Meskipun aku tidak mengerti, tetapi aku dekat saja dengan Engkau Tuhan. Tangan kananmu menuntunku. Itu yang penting. Sampai akhirnya aku mengerti ketika tiba kesudahannya. Ternyata Tuhan mengasihi kita. Lewat penderitaan. Lewat berbagai masalah yang kita alami. Jadi orang percaya itu gak gampang loh yang benar. Punya partner bisnis. Partnernya ini gak benar. Waduh, kalau aku lepas dia nanti omsetku bagaimana? Aduh, banyak kasus seperti itu. Tapi kita harus menarik garis lurus. Jelas, tidak bisa. Sorry ya, aku ikut Tuhan, bukan ikut kau. Jangan takut saudara. Tuhan menggendong kita sampai memutih rambut kita. Firman Tuhan berkata begitu. Amin. Jadi kalau kita menderita, tenang aja. Jangan gara-gara menderita lalu jauh dari Tuhan. Jangan saudara. Alkitab berkata begini. Kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Nanti dibaca ya. Ulangan 8 ayat 3, Matius 4 ayat 4, Lukas 4 ayat 4. Salah satunya saya bacakan saja. Matius 4 ayat 4. Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Jangan mengandalkan roti, jangan mengandalkan harta, jangan mengandalkan apapun. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut, itulah yang menguatkan. Kalau orang mengerti firman, dia akan kokoh, kuat. Sebab firman menimbulkan iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Itulah yang menguatkan. Bahkan ya, iman itu artinya, banyak yang ngajar iman itu percaya dengan mulut. Enteng bener. Semua orang dengan mulut juga bisa ngaku. Iman itu artinya salah satunya, reliable. Bisa diandalkan. Kokoh, kuat, tak tergoyahkan. Itu iman artinya. Salah satu iman tuh artinya itu, salah satu artinya. Itu gak sering ditekankan tuh. Kalau seseorang mengerti imannya benar, dalam penderitaan pun ia bisa tetap kuat. Dengan meneteskan air mata tapi ia kuat. Tuhan, aku sedih berpisah dengan dia nih. Tapi nanti aku mau ketemu lagi Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan gak? Ada seorang misalnya anak Bapak Ibu hilang. 10 tahun kemudian ada berita. Ternyata dia hidup. Kira-kira waktu ketemu gimana? Begitu ketemu pasti nangis. Nangis bahagia. Bukan nangis sedih pasti. Betul gak? Saya dikasih mimpi aja ya. Mimpi saja nih. Ketemu sama mama saya, papa saya. Itu nangis loh. Ketemu di mimpi doang tuh. Itu bisa nangis. Sampai bangun pun tetap nangis. Cuma mimpi loh, apalagi benerannya. Waduh, itu luar biasa loh. Kekuatan dan penghiburan dari Tuhan itu nyata, saudara. Ya, mulai hari ini jangan pernah frustasi. Dalam keadaan sedih pun kita akan terus kuat.
menghadapi segalanya. Karena bersama Tuhan. Ya. Dulu ada lagu yang lama sekali ya. Apa itu ya? Kekuatan dan serta penghiburan ya. Ya. Itu lagu itu sederhana tapi hari ini jarang dinyanyikan loh. Mungkin dianggap kuno ya. Orang sukanya lagu-lagu baru. Emang lagu pop atau? Oh lagu untuk kematian ini ya? Oh untuk kematian ya. Ya hari ini memang lagi penguburan. Tapi ya sebenarnya ya, ada banyak yang menderita loh. Kelihatannya aja luarnya gak apa-apa. Dalamnya itu waduh, dalamnya penuh penderitaan. Jangan khawatir saudara. Ya, jangan khawatir. Roh Kudus ada dalam diri kita. Sang penghibur ada dalam diri kita. Amin ya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Ada banyak lagu lama yang justru kualitasnya lebih hebat daripada zaman sekarang. Zaman sekarang kok akan diberkati, ye itu. Maksudnya apa ye itu? Yang dulu lebih realistis. Bahwa dalam hidup ini ada suka, ada duka. Siapa yang tidak pernah ada suka dukanya? Gak ada, semua orang pernah suka, pernah duka. Naik dan turun. Hari ini ajarannya beda. Kok akan naik terus. Tidak pernah turun. Gak tahu kemana itu naiknya. Aneh. Ayat Alkitab dilawan. Lebih baik kau ada di rumah duka daripada di rumah. Hari ini enggak. Dalam suasana orang lagi prihatin resesi ya. Semua resesi saudara. Kita resepsi. Orang gila loh. Orang lagi susah kok pesta. Ajaran siapa itu? Jadi marah-marah. Aduh, lama-lama orang kehilangan akal budinya, tau gak? Pakai ayat Alkitab tapi. Kok akan jadi kepala bukan ekor? Buktinya gak jadi kepala. Nanti jadi kepala di surga. Itu yang benar. Di bumi ini kita menderita, enggak masalah. Asal ujungnya bahagia. Siapa yang mau bahagia sekarang ujungnya maut? Gak ada. Tapi banyak orang licik loh.
Saya mau bahagia sekarang Pak, ujungnya selamat juga tapi. Maunya menang sendiri. Dulu ada orang bicara sama saya gini, kecil main-main happy-happy. Remaja happy, pemuda disayang orang tua, kaya raya. Nanti bisnis sukses, tua sehat umur panjang, mati ke surga Pak. Iya enak, bener kalau bisa gitu. Halusinasi. Kita hidup ini penuh perjuangan. Bagaimana mengarahkan hidup ini ke tujuan yang benar. Bagaimana dalam langkah hidupku ini tidak buat salah, hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Sementara ketika kita hidup, ya aku sakit Tuhan. Ya aku ditipu. Ya aku dikhianati. Aduh Tuhan, bencana. Menderita kan? Tapi penderitaan ini cuma penderitaan fisik. Penderitaan yang zaman sekarang ini tidak sebanding dibandingkan kemuliaan nanti. Rasul Paulus menulis itu, firman Tuhan. Jangan terkecoh oleh penderitaan zaman sekarang. Aku susah nih Tuhan. Gak apa-apa, lihat masa depan. Kekekalan. Wah, ketika kita sampai kekekalan ya. Itu penderitaan yang dulu tuh nothing. Cuma 70-80 tahun. Kekekalan selamanya loh. Bapak Ibu pernah mengalami gak dulu kita susah. Terus sekarang lumayan gitu. Udah bersyukur banget gitu. Iya kan? Apalagi nanti sampai surga. Yes. Waduh. Itu luar biasa loh. Makanya hari ini kalau menderita. Kalau cuma soal makan minum. Gereja tanggung. Untuk jemaat lokal ya. Yang di ujung dunia yang kita gak bisa nanggung. Lagi pula kita nggak tahu itu benar apa enggak kan. Kalau yang lokal jangan khawatir. Sembako berapapun. Mau makan berapa piring. Makan cuma sepiring juga kan. Gak mungkin 10 piring. Satu doang. Jangan dipersoalkan kalau cuma makan minum. Yang dipersoalkan utama itu loh. Bagaimana aku meskipun menderita tapi hidup kudus tak bercacat tak bercelah. Jangan sampai begini. Yang kaya pelit. Yang miskin iri sama yang kaya. Dua-duanya ketemu lagi di neraka sana. Karena bukan soal kaya, bukan soal miskin. Yang kaya, ayo jadi berkat. Yang miskin, gak usah minder, gak masalah. Di hadapan Tuhan sama. Sederhana aja hidupnya. Gak usah sombong. Kan begitu mestinya ya. Tapi berjalan menuju tujuan yang sama. Hidup tak bercacat, tak bercelah. Sementara kita mengalami ini, berjalan ini. Tuhanlah gembalaku, betul? Kalau Tuhan gembala kita, tak akan kekurangan kita. Itu sebenarnya bukan tak akan kekurangan loh. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak takut apapun. Karena semuanya cukup. Itu cukup bagiku. Mestinya begitu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun dalam lembah kekelaman. Tema di pagi hari ini kan gada dan tongkatnya. Kita harus ingat loh, Tuhan itu gembala kita, ia memegang tongkat dan gada. Ini suatu ilustrasi. Seorang gembala yang pegang tongkat itu,
tongkatnya begini bentuknya. Itu bukan untuk memukul. Itu kalau dombanya menyimpang, dicantol, ditarik balik supaya tidak menyimpang. Itu maksudnya. Jangan takut tersesat, ikut saja sang gembala. Gadanya untuk apa? Kalau ada bahaya, gembala yang maju. Mengusir binatang jahat dan sebagainya. Gada dan tongkatnya itu. Ya. Mulai hari ini, penderitaan lewati saja. Gak usah pakai mengeluh-ngeluh segala. Jangan cengeng ikut Tuhan. Kokoh, iman yang benar itu kokoh. Aku tidak punya apa-apa Tuhan. Semuanya larut oleh banjir. Enggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudara masih punya keluarga di sini. Amin ya. Itu paling mantap itu. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menunjukku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Saudara ingat baik-baik ya. Dalam keadaan sesusah apapun, jangan menyimpang. Ikut sang gembala. Ikut terus. Ada banyak pertanyaan selama kita hidup. Susah gak usah nanya lagi sekarang. Ada saatnya manusia tidak bertanya apa-apa. Firman Tuhan berkata, hari itu kamu tidak bertanya lagi kepadaku. Itu orang yang sudah dewasa. Orang yang imannya kokoh, dewasa, dia tidak bertanya apa-apa sama Tuhan. Ya, pasanganku dipanggil pulang. Dia nangis sih. Tapi dia tidak bertanya. Kenapa? Karena dia tahu itu pulang ke rumah Bapak. Dia tahu itu sesuatu yang baik. Dan dia tahu dia nanti ketemu lagi. Tapi dia sedih karena berpisah sementara. Mengerti ya maksudnya ya? Itu yang benar. Iman yang benar itu. Bukan jadi kepala bukan ekor. Untuk apa kau jadi kepala bukan ekor? Kalau ditolak Tuhan. Untuk apa kau puasa segala dan sebagainya. Doa dan sebagainya. Kalau ditolak Tuhan. Kalau hidupnya gak benar. Banyak orang munafik di dunia ini. Rajin doa puasa. Rajin doa malam. Tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Agamawi doang. Waduh, yang ditekankan bukannya hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Supaya manusia itu kokoh jalannya. Boleh nangis. Kita sedih. Ya pasti kita sedih. Tapi sedihnya kuat. Sambil menangis tapi sedih. Aku mau pulang ke rumah Bapak. Itu yang benar. Ya. Saudara, waktu itu berjalan terus ya. Setiap kita tentu mengalami, dulu aku muda, sekarang sudah mulai tua. Mestinya kita belajar banyak hikmat loh. Mestinya ya. Yang masih muda jangan bikin kesalahan seperti dulu. Orang tua bikin salah, jangan. Gak perlu bikin salah baru sadar, gak perlu. Dengarkan saja hikmat kebenaran Tuhan ini. Ada roh penghibur yang diutus kepada diri kita. Roh penghibur, Parakletos. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah,
Hari ini roh itu ada bersama kita loh. Hari ini roh itu ada bersama kita. Roh Kudus. Tidak kelihatan. Ya namanya roh yang gak kelihatan. Roh kita juga kelihatan emang. Tapi ada. Jadi kalau berjalan dalam lembah kekelaman atau menderita, ingat roh Allah yang maha tinggi ada sama kita. Kekuatan dan penghiburannya nyata. Yang menyertai kita. Firman Tuhan berkata, tubuhmu bait Allah. Waduh, kalau tubuh kita bait Allah, bait Roh Kudus. Yes, tak akan kekurangan aku. Aku tidak bertanya apa-apa lagi. Aku tidak ingin apa-apa lagi, cukup. Makanya saya sering berkata gini, yang masih muda belajar kerja keras. Yang bisnis cari uang yang banyak, tapi yang benar caranya. Semuanya yang sukses kalau bisa. Tapi jadilah alat di tangan Tuhan. Jadilah berkat. Jadilah alat kebenaran di tangan Tuhan. Senjata kebenaran kata Alkitab. Kita semua itu bisa jadi senjata kebenaran. Di sisi lain bisa menjadi senjata kelaliman. Kitab Roma itu yang mencatat itu. Nanti di sesi kedua akan saya jelaskan lebih jelas. Ya. Makanya saya sering anjurkan kalau dengar khotbah itu jangan sepotong. Utuhnya itu 2 sesi, utuhnya itu. Panjang. Kadang-kadang memang mirip-mirip. Tapi hari ini agak panjang, enggak mirip. Yang kedua. Ya. Ini harus dibereskan. Banyak orang menderita tanpa solusi. Katanya Tuhan ada, kenapa aku menderita? Tuhan beserta kita. Supaya apa? Supaya kita merasakan kekuatan dan penghiburan Tuhan itu. Nyata, jangan cuma teori. Kalau kita frustasi, nanti orang yang belum percaya, katanya ada Tuhan. Gak jadi berkat. Tapi kalau dalam penderitaan apapun, keterbatasan apapun, kita tetap kuat, senyum tetap wajahnya. Ketika menetes air mata pun bukan seperti orang dunia. Ya sedih aja gitu. Nanti orang lihat, iya ya. Ada orang yang 10 tahun tidak mau ke gereja. Gara-gara tersandung dengan orang Kristen. Apalagi dengan pendetanya. Hari ini kembali lagi. Setelah dia menjalani 10 tahun tanpa Tuhan. Ngapain buang-buang waktu 10 tahun? Yang salah siapa? Kok Tuhan yang disalahkan? Banyak kejadian itu yang salah oknumnya bukan? Ngapain salahin Tuhan? Tetap dekat Tuhan. Ada banyak pertanyaan aku tidak tahu jawabnya, tapi aku mau dekat Engkau Tuhan. Itu yang benar. Lagi pula kalau iman kita sudah dewasa, aku tidak bertanya apa-apa lagi Tuhan. Itu yang benar. Gak usah tanya deh. Apa sih yang mau ditanya? Kalau orang gak ngerti itu kenapa begini Tuhan, kenapa suamiku meninggal. Ya iyalah emang gak bisa mati. Kenapa begini, kenapa begitu? Ya Tuhan bilang hari itu kamu tidak bertanya apa-apa lagi sama aku. Kata Tuhan begitu loh. Itu benar-benar kalimat itu iya ya. Itu. Wah mantap tuh. Jangan cuma nyanyi Tuhan adalah gembalaku tapi nanya melulu. Ikut aja. Nanya melulu tapi. Mengapa begini, mengapa begitu. Kita itu ya sedihnya itu jangan karena penderitaan fisik. Kalau penderitaan fisik kita gak usah sedih lah. Sedih kita yang sebenarnya itu. Karena menderita, kenapa aku punya natur dosa ya. Yang cenderung mau dosa, cenderung mau miring. Jadi pergumulan kita itu, perjuangan kita itu melawan natur dosa kita ini loh. Penderitaannya yang sebenarnya itu. Cuman makan sedikit, gak apa-apa paling kurus. Kayak saya dulu jarang makan ya kurus. Gak apa-apa kan tapi bisa hidup. Gak apa-apa, tapi kalau soal kebinasaan kekal atau hidup kekal, jangan menyerah. Terus menuju masa depan. Jangan terganggu oleh apapun. Ada orang yang terganggu dengan masalah. Ketika mengalami masalah, ia mulai frustasi. Contoh yang sering saya berikan itu gini loh. Seorang istri ditinggal suaminya. Dia frustasi, merasa tidak berharga, dikhianati, sakit hati. Lalu dia gak mau mandi, rambutnya diuwok gitu. Uwok itu apa ya? Dia acak-acak gak karuan terus diem aja. Anaknya masih kecil 3. Dosa gak ibu itu? Dosa besar itu. Lupakan suaminya. Ini anak kecil. Dididik yang benar. Kenalin sama Tuhan. Malah
ngelamun. Didik anaknya dengan benar. Itu kalau sampai dia ngelamun gitu ya, dia memberhalakan masalahnya. Masalahnya jadi berhala. Jangan pernah memberhalakan masalah. Jangan pernah memberhalakan perasaan. Tapi aku sakit hati jadi berhala. Sakit hati, biarin aja. Siapa lu sakit hati? Itu. Ya, yang penting Tuhan. Nanti sakit jiwanya sembuh. Banyak orang sakit jiwa soalnya. Orang itu harus bisa memiliki fokus yang benar. Jangan fokus pada diri sendiri. Fokus yang benar itu kita melekat sama Tuhan. Sehingga dalam penderitaan fisik, nothing. Penderitaan yang sebenarnya, Tuhan aku harus menang Tuhan. Beserta Roh Kudus berjuang, hidup kudus tak bercacat, tak bercela. Mestinya begitu. Kalau orang sudah dewasa ya, satu tidak bertanya apa-apa lagi. Kedua, ia akan rindu Tuhan terus. Cuman kata-kata rindu Tuhan ini seolah-olah klise bagi banyak orang. Apa sih rindu Tuhan gitu? Kalau orang imannya belum sampai pakai perasaan, cuma pakai logikanya doang, itu belum iman. Iman itu secara total. Pikiran, perasaan, semuanya. Nafas pun itu Tuhan, untuk Tuhan. Sehingga semua orang di sekeliling kita merasakan kasih-Nya Tuhan. Barulah itu iman yang benar. Dulu saya berikan ilustrasi itu kan, ada seorang pemazmur yang ketika Yerusalem hancur, ya lari kan, ya lari yang menulis kitab Mazmur. Mazmur pasal 23, Mazmur 73 itu bisa dibaca itu nanti. Mazmur pasal 23 dan 73 itu khusus untuk menghadapi penderitaan. Ya, penderitaan. Kenapa aku menderita dan sebagainya. Nanti dibaca seluruh ayatnya. Kalau kita dewasa ya, kita itu seperti rusa itu loh. Yang merindukan aliran air sungainya. Ya, mestinya begitu. Jadi jangan selalu pakai logika. Pakai perasaan juga. Tapi jangan cuma pakai perasaan. Aku merasa selamat, merasa lagi. GR itu namanya. Jangan pakai perasaan doang, seluruhnya untuk Tuhan. Amin ya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Saudara, satu, jangan pernah cengeng lagi mulai hari ini. Saya tahu penderitaan itu membuat kita sedih. Tapi kita punya kekuatan yang dari Tuhan. Saya tahu sedih butuh penghiburan. Tapi kita punya roh penghibur yang tinggal bersama kita. Mestinya ya, kalau iman yang benar itu. Perhatikan baik-baik. Banyak orang diajar begini. Kalau engkau beriman, kamu diberkati dengan kekayaan, kesehatan. Kok malah dunia fokusnya? Memang berkat itu ada, betul. Tapi yang paling utama bukan itu. Sikap hati kita itu salah kalau menghadap Tuhan lalu balas Tuhan. Aku sudah kasih persembahan tadi. Balas. Kasih persepuluhan, balas 100 kali.
Kamu dagang atau apa kamu? Udah biasa pedagang sih lu dulu. Jadi hamba Tuhan bukan bertobat, masih pikiran dagangnya masih dipakai. Sama Tuhan aja mau dagang. Bayangin, ngasih dibalas 100 kali, untungnya berapa? 99 kali. Bisnis apa yang untungnya 99 kali? Gak ada. Aneh kan? Yang benar itu ini saudara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Itu yang benar. Mulai hari ini gak usah jadi kepala, bukan jadi apapun gak masalah, asal bersama Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara jangan pernah berani menutup mata sebelum berkenan bagi Tuhan. Itulah PR kita. Ya. Penderitaan sekarang macam apapun penderitaannya bisa diatasi. Asal kitanya mau berubah. Ada orang yang biasa, aduh gimana caranya ya supaya gak ada yang tersinggung ya. Kira-kira belasan tahun yang lalu, itu di planet Mars sana. Biar gak ada yang tersinggung. Ada orang menghadap saya, Pak, tolong dong Pak, anak saya mau sekolah. Oh iya, sekolah di mana? Kelas berapa? Sekolah di sekolah internasional Pak. Berapa? 3 anak Pak. Berapa? Mahal sekali ya, sekolah internasional kan mahal. Ada gak sih orang minta tolong kayak gitu? Bapak tahu gak, anak saya aja sekolahnya di gang saya. Berapa gang dari rumah saya. Bapak ini minta tolong tapi sekolah internasional. Soalnya itu Pak, sudah biasa di internasional. Capek gak? Mestinya kalau misalnya nih, misal bisnisnya bangkrut. Ya kalau gitu nak, kamu di negeri aja nak, gak bayar. Iya kan? Kok bisa-bisanya begitu pikirannya? Gak bisa turun standarnya. Gak takut Tuhan itu. Mestinya dihajar Tuhan, iya Tuhan aku mau hidup sederhana. Kan begitu mestinya. Saya dari SD sekolahnya negeri. SD, SMP, SMA, universitas negeri terus ya. Gak masalah, bukan sekolahnya yang penting. Yang penting anaknya serius apa enggak. Itu loh. Aduh. Apalagi kalau diajarin aku anak raja. Nah itu teologi kemakmuran itu yang merusak sebenarnya. Sehingga orang ketika jatuh menderita dia. Gak ada solusi karena pikirannya fisik dunia ini. Padahal mau suka, mau duka, mau naik, mau turun. Mau dalam lembah kekelaman, mau dalam bahaya. Yang penting aku bersama Tuhan. Yang penting Tuhan berkenan atas hidupku. Udah cukup. Untuk apa lagi? Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Oh ya, sebelum itu hari Jumat Agung, ibadah kita normal di sini 2 kali ya. Jumat Agung, kemudian minggunya juga. Bapak Ibu bisa datang seperti biasa. Kemudian nanti sesi kedua ada baptisan. Jadi yang belum ikut baptis bisa daftar untuk baptisan berikutnya. Yang mau menikah bisa ikut bimbingan pranikah. Semuanya ada pelayanan di sini. Bapak Ibu mau konseling juga bisa. Ya. Kita jadikan ini keluarga Allah di bumi. Baik. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku
Sekali lagi saudara, sekalipun dagingku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Bapa di surga, kami mengerti dunia sudah jatuh, tapi kami tidak mau jatuh. Meskipun ada banyak penderitaan, ujian dalam hidup ini, kami tahu kekuatan kami hanya datang dari Tuhan. Penghiburan kami dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk gerejamu di tempat ini. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani dengan tulus. Terima kasih untuk umatmu dimanapun berada. Biarlah berkat Tuhan tercurah di pagi hari ini. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi Tuhan. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat, marifat, cerdas, mengerti kehendak Tuhan. Turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.